Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari Polres Kabupaten Kota, khususnya dari Sat Narkoba, akan melakukan kegiatan rilis terkait dengan hasil kinerja Sat Narkoba selama kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Di mana pada bulan September kemarin, dalam kurun waktu 1 bulan, Sat Narkoba berhasil mengungkap sejumlah 23 perkara narkotika atau berhubungan untuk menuju bahaya dengan mengamankan sebanyak 34 orang tersangka. Dari hasil pengungkapan tersebut, maka kemudian barang bukti yang dapat kami amankan sabu seberat 170 gram, kemudian ganja kering seberat 18 gram, obat-obat berbahaya sejumlah 11.600 butir, kemudian psikotropika sejumlah 215 butir, dan barang bukti yang lainnya berupa handphone, kemudian alat hisap, kemudian timbangan sebanyak 8 unit, dan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah 600.000. Dari barang bukti tersebut, kalau kemudian diuangkan, maka kemudian memiliki nominal sejumlah 373 juta sekian kurang lebih. Dan dari pengungkapan ini, kalau kemudian dapat disimpulkan oleh para penyidik bahwa Sat Narkoba Polres Kabupaten Kota berhasil kemudian menyelamatkan sebanyak 30.400 jiwa dari para calon pengguna. Untuk modus yang diterapkan oleh para pelaku ini masih menggunakan modus yang lama, dengan cara transfer, bertemu, kemudian melakukan kegiatan arahan-arahan dari pihak penjual untuk menempel barang tersebut di tempat-tempat yang saya sebutkan. Adapun pasal yang diterapkan terhadap para tersangka mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan pasal yang diterapkan yaitu pasal 111 dan 112,914 dengan ancaman maksimal seumur hidup. Kemudian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta pasal 196, 197 Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari hasil pengakuan para tersangka didapatkan informasi keterangan bahwa mereka rata-rata menggeluti bisnis ini bervariatif antara 3 sampai dengan 12 bulan. Dari 23 TKP yang berhasil kami ungkap, ada 2 TKP yang cukup menonjol. Yang pertama yang Sukaraja, di mana tersangkanya inisialnya IN dan PH dengan barang bukti yang telah diamankan pistol putih jenis 1 sejumlah 42 gram. Kemudian di TKP kedua di Kampung Oridoyong, Kecamatan Oridoyong, dengan tersangka inisialnya EM dan IS, dan barang bukti yang kemudian dapat kami amankan sejumlah 33,9 gram. Dan untuk TKP yang kedua ini dapat disampaikan bahwa kedua tersangka ini memiliki hubungan yang spesial antara keduanya. Dan itu kami temukan secara langsung oleh penyidik pada saat kemudian melakukan penyidikan. Bang, kalau itu bang obat-obatan bang, apakah ada bandar besar yang memasok atau mereka belanja sendiri bang, atau gimana bang? Mereka rata-rata berbelanja secara online, jadi tidak ada bandar besar di sini, tapi berbelanja secara online. Kalau jaringan untuk sabu-sabu ini jaringannya sebagaimana kita juga bersama, karakteristik kota Sukabumi ini daerah transisi antara Jakarta dan Bandung. Jadi sejumlah barang bukti ini didapatkan dari pengedar yang ada di baik di Bandung maupun dari Jakarta. Dari residivis dari sekian ini ada residivis. Sebagian residivis. Dan ini dari beberapa perkara ini ada yang memang hasil pengembangan terus kemudian masuk dalam satu jaringan yang sama atau dari jaringan yang berbeda-beda. Sebagian hasil dari pengembangan. Jadi pada saat kita melakukan pengungkapan terhadap suatu atau orang tersangka, atau kemudian kita lakukan pengembangan, melakukan lidik terhadap informasi yang disampaikan bersangkutan, dan kita kemudian melakukan lidik juga di lapangan sehingga kemudian terungkaplah perkara-perkara lainnya dengan bersamaan. Kalau dari pengakuan yang bersangkutan, rata-rata bersangkutan menyatakan sudah sering. Dan di antara pelaku ini ada yang tertangkap sama jenis ya? Benar. Ya, yang tadi saya sampaikan, yang kasus menonjol itu dengan tersangka ya dan YS.
Dan terkait ini tramadol sama Heximer ini konsumsinya siapa sih? Jadi sekarang kalau kita petakan bisnis ini pangsa pasarnya mulai dari anak-anak sekolah. Sehingga kemudian pada kesempatan siang hari ini kami akan kembali kepada seluruh orang tua dan keluarga untuk lebih memperhatikan dan mengawasi aktivitas anaknya baik di dalam maupun di luar sekolah. Tidak ada salahnya kalau kemudian sekali-kali untuk orang tua kemudian mengecek komunikasi bersangkutan kepada siapa saja dan apa saja yang kemudian dibicarakan. Karena mungkin dari situ kita dapat mencegah hal-hal ini terjadi yang mengarah kepada anak-anak kita sebagai generasi bangsa. Dampaknya sesuai dengan ini, kadar yang tercantum dalam obat ini masing-masing berbeda-beda, tapi kemudian memberikan efek tenang terhadap yang bersangkutan. Itu yang kemudian mereka cari. Dan kalau dilihat kan ini para tersangka sebenarnya dari kalangan produktif ya usia produktif. Ini kenapa sih sampai bisa mereka tergiur untuk melakukan pengedaran narkoba? Ya. Rata-rata kok dari pendalaman para penyidik, mereka posisinya semua sebagai pengguna terlebih dahulu. Karena satu dan lain hal berdasarkan kebutuhan ekonomi dan kemudian mengambil keuntungan dari kemudian kecanduan mereka, maka kemudian terjun ke dalam bisnis ini. Kalau status rata-rata pekerjaannya apa, Dani? Rata-rata variatif, baik ada yang rata-rata swasta maupun ada juga yang kemudian hanya fokus pada bisnis ini. Dan boleh diperjelas terkait hubungan antara sesama yang tadi juga tersampaikan. LGBT. Perannya sebagai apa, Dan? Dia pemakai, pemasok atau Kalau lihat dari barang bukti yang diamankan sudah masukkan kategori pengedar. pengedar? Karena barang bukti yang diamankan 33 gram sabu. Cukup ya. Termasuk dari narkoba nggak ada? Ini update barang bukti yang diungkap oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi Kota. Siap. Dua, tiga. Sudah. Oh, betul, siap. Beres ya, light nih. Dan inilah ke-34 tersangka pengedar. Depan dulu.